Jumpa lagi sobat pembelajar semua. Kali ini di channel saya, Sistem Pembelajaran Online, kita akan membicarakan atau belajar bersama tentang konsep dasar VLAN bagi pemula. Nah, pada video kali ini saya tidak menitik beratkan pembelajaran berupa teori-teori, hanya beberapa saja yang akan saya sampaikan. Saya berharap sobat-sobat pembelajar ini memahami dulu bentuk VLAN itu sebenarnya seperti apa, karena VLAN ini hanya bentuknya secara logikal aja, tidak terlihat secara fisik, dan VLAN ini agak jarang digunakan dalam praktik secara langsung atau diterapkan secara langsung dalam pembuatan jaringan, terutama pada lokal area jaringan. Kita lanjut ya sobat ya. Apa itu VLAN atau VLAN Network? VLAN singkatan dari Virtual Area Network. VLAN merupakan model jaringan yang dapat membagi jaringan secara logikal. Nah, seperti saya sebutkan tadi di awal tadi, secara logikal artinya tidak terlihat secara fisik. Secara logikal itu tidak terlihat secara fisik ke dalam beberapa jalur yang berbeda, tetapi tetap melewati perangkat penghubung yang sama. VLAN tidak memiliki keterbatasan pada kondisi fisik jaringan seperti pada LAN. Nah, kita di sini mencoba memahami bagaimana dengan menggunakan suatu switch yang ditanam firmware yang bisa kita setting menjadi satu saja, tapi dapat menghubungkan beberapa lokal area network dengan segmen IP yang berbeda. Nah, VLAN memberikan kemungkinan beberapa jaringan IP dan subnet mesh atau jaringan-jaringan kecil berada dalam jaringan switch atau antar switch yang sama. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan tadi. Jadi switchnya, tapi switchnya khusus ya, tidak switch biasa. Ya, switchnya ini ditanam sebuah aplikasi atau firmware yang bisa kita setting. Jadi semacam perangkat router. Supaya komputer dapat melakukan komunikasi dengan VLAN yang sama, maka setiap komputer harus mempunyai sebuah alamat IP dan subnet mesh yang sesuai dengan VLAN tersebut. Artinya nanti ini bisa kita tombolkan, kemudian kita atur menggunakan satu switch yang sama, tapi mereka bisa saling menjaga keamanan data mereka masing-masing. Kan? Nah, fungsi VLAN itu adalah pertama efisiensi. Mengapa disebut dengan fungsi VLAN itu efisiensi? Karena VLAN itu dapat meningkatkan performa jaringan, sehingga lalu lintas informasi pun terjadi dengan efisien, dan VLAN tidak menggunakan router yang membutuhkan banyak pemrosesan, namun menggunakan switch yang lebih mudah penggunaannya. Jadi untuk menghubungkan satu jaringan tidak perlu adanya router. Kemudian fungsi VLAN yang kedua menyatukan lebih dari satu LAN. Sehingga antar LAN yang berbeda ruang bisa berkomunikasi. VLAN hanya mengkonfigurasi secara virtual sehingga dinilai lebih hemat untuk perangkat jaringan. Fungsinya juga salah satunya adalah untuk menghemat perangkat jaringan. Jadi tidak terlalu banyak kita beli perangkat terus untuk menghubungkan antar jaringan LAN. Kemudian juga bisa meningkatkan keamanan. VLAN dengan server terpusat meningkatkan keamanan lalu lintas data. Hal ini karena semua komputer bisa dikontrol, mulai dari pengaturan domain broadcast, firewall, sehingga pengawasan akan gangguan-gangguan yang terjadi pada jaringan dapat lebih terpusat, jadi lebih aman. Router juga bisa, tetapi kalau kita harus beli router artinya kita tidak bisa menghemat juga. Kita beli switch lagi tidak menghemat juga perangkat jaringannya. Dan kemudian kalau dengan router membutuhkan banyak pemrosesan, terlalu banyak menggunakan prosesan, jadi tidak menghemat ke waktu dalam pengiriman data ataupun penerimaan data, proses pengiriman dan penerimaan data. Nah, jenis VLAN yang bisa kita pelajari hari ini
di video kali ini. Pertama adalah default VLAN, adalah VLAN yang sudah ada semenjak switch diaktifkan. Nah, nanti maksudnya di sini sudah ada sejak switch diaktifkan itu ada defaultnya. Nanti akan lebih jelas lagi saat kita memperhatikan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan secara otomatis default VLAN ini dinamakan dengan VLAN 1. Biasanya VLAN default tidak bisa diubah maupun dinonaktifkan. Kemudian jenis VLAN yang kedua adalah data VLAN. Ini berdasarkan gigs for gigs ya, yaitu VLAN yang digunakan untuk membagi seluruh jaringan menjadi dua kelompok. VLAN data hanya mengatur lalu lintas data yang dibuat oleh pengguna. Jenis VLAN yang ketiga adalah native VLAN, merupakan VLAN asli yang dapat diubah juga dinonaktifkan. Native VLAN juga tidak ditandai secara otomatis atau untagged saat diterima di port trunk. Saya praktekkan adalah tentang VLAN tentang port trunk ya, yang menggunakan trunking VLAN. Voice VLAN yakni VLAN yang mendukung VoIP dan diperuntukkan sebagai komunikasi data suara pada VLAN. Jadi voice VLAN ini khusus untuk data suara saja ya. Kemudian yang berikutnya, manajemen VLAN ialah VLAN yang bertujuan untuk mengatur konfigurasi switch. Manajemen VLAN berfungsi mengatur switch seperti dalam pengawasan, manajemen bandwidth, dan pencatatan sistem. Sekali lagi, saya berharap saya berbagi di sini supaya sobat-sobat pembelajar bisa memahami dulu bentuk dari VLAN itu seperti apa. Karena tanpa memahami, kita juga akan kesulitan nanti belajar tentang teorinya. Kemudian cara kerja VLAN. VLAN itu menghubungkan semua perangkat komputer yang ada dalam beberapa LAN. Kemudian VLAN menyediakan akses tautan data ke semua host komputer yang terhubung ke switch dan diberi ID yang sama. Nah, nanti akan kita kelompokkan. Nanti diberi ID yang sama itu adalah maksudnya di sini mengelompokkan. Jadi saya nanti akan memberikan contoh desain VLAN. Yang pertama adalah saya sesuaikan dengan keadaan sekolah. Misalkan ruang TU, ruang guru, dan kemudian ada juga namanya ruang koperasi. Server VLAN mengatur bagaimana lalu lintas komunikasi berjalan, sehingga switch dapat memastikan kemana data akan pergi. Kemudian proses selanjutnya dilakukan seperti LAN pada biasanya. Nah, ini beberapa teori yang bisa saya sampaikan, walaupun tidak selengkap yang saya sampaikan tadi di depan. Nah, sobat-sobat bisa nanti mempelajari lebih lanjut lagi tentang teori-teori VLAN. Nah, di sini contoh ini saya membuat suatu desain local area network tanpa adanya VLAN. Nah, di sini kalau satu switch saja saya gunakan untuk beberapa segmen jaringan dan beberapa kelompok pengguna dalam satu jaringan. Contoh di sini PCTU 1 misalkan. Di sini bawahnya PCTU 2 dengan menggunakan segmen IP 100.100.101 prefix 24. Di sini juga yang PC2-nya saya gunakan segmen 100.100.102 kemudian prefix 24. Sedangkan untuk kelompok guru, PC ruang guru, saya gunakan segmen 200.200.201 untuk PC guru yang pertama, dan PC guru yang kedua saya gunakan segmen IP 200.200.2 prefix 24. Dan yang kelompok operasi saya memberi nama PC COP 1 dengan IP 192.168.1.1 prefix 24, dan PC COP 2 menggunakan 192.168.1.2 prefix 24. Sini saya menggunakan segmen yang betul-betul berbeda ya, sobat pembelajar ya, supaya sobat pembelajar bisa memahami. Misalkan di sini saya akan buat VLAN yang pertama dulu, VLAN kelompoknya. Penggambaran VLAN itu seperti ini. Nah, kita bisa mengelompokkan, kita bisa menyeting. Misalkan ini ada switch yang bisa disetting menggunakan VLAN. Jadi di dalam firmware-nya bisa kita otak-atik, kita bisa setting seperti halnya router.
Nah, 6 port ini saya gunakan untuk PC TU, maksudnya untuk ruang TU. Sedangkan 6 kelompok yang kedua ini akan saya gunakan untuk kelompok PC guru. Jadi nanti rencananya desainnya ada 6 PC guru yang terkoneksi menggunakan satu switch. Dan untuk kelompok bagian atau bagian koperasi saya sediakan 6 port yang bisa dikoneksikan untuk PC-PC kelompok dari ruang koperasi. Nah, di sini VLAN bisa kita setting seperti ini, kita kelompokkan. Kalau di sini switch biasa tidak bisa kita kelompokkan, tetapi kalau menggunakan switch yang bisa kita setting VLAN, itu bisa kita buat seperti ini. Penggambaran trunking VLAN. Apa sih trunking itu sih? Trunking VLAN itu merupakan konsep di mana sistem komunikasi dapat menyediakan akses jaringan untuk banyak klien dengan berbagi satu set kabel saja. Nah, pada dasarnya sebenarnya bisa juga kita gunakan per kabel ini. Nah, kalau yang akses VLAN, kita bisa mengelompokkan antar warna ini aja. Contoh nih, kabel ini tidak ada nih, kabel trunking ini tidak ada, kita bisa mengoneksikan seperti ini. Nah, kemudian jalur yang kedua untuk yang ruang guru juga kita bisa koneksikan seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan model trunking, kita hanya menggunakan perlu satu kabel aja. Jadi artinya setiap port dari VLAN ini hanya berkurang satu saja port. Kabelnya berupa kabel crossover ya. Nah, model trunking, lagi kabelnya kabel ini cukup menggunakan satu. Ini mode trunking VLAN. Bagaimana dengan penggambaran dari VLAN tersebut kalau kita aplikasikan ke dalam Cisco Packet Tracer? Nah, desainnya seperti apa sih kalau kita implementasikan ke dalam Cisco Packet Tracer? Nah, ini sobat semua, belajar semua. Nah, yang di atas ini, pertama yang di atas ini adalah jaringan LAN tanpa switch, tanpa VLAN maksud saya, tanpa VLAN, artinya sini switch saja, switch biasa. Nah, sini switch biasa, tidak ada grup apa-apa, hanya pengelompokan. Misalkan ini ruangan, kemudian ruangan 1 itu ruangan TU, ruangan yang ini ruangan 2 ini ruangan guru, dan yang ketiga ini adalah ruangan koperasi misalkan. Nah, kalau menggunakan satu switch saja tanpa ada kita mengkonfigurasi VLAN, untuk keamanan data akan sangat minim, akan kurang bagus. Artinya jika misalkan gini, di ruang koperasi ingin mengakses ke ruang guru, dia bisa saja si user ini menggantikan IP-nya, menggantikan IP dari 192.168.1.1 ini menjadi satu segmen dengan ruang guru. Jadi dari koperasi ini akan bisa masuk ke dalam PC-PC dari komputer yang ada di ruang guru ini. Itu kalau kita hanya menggunakan switch biasa, jadi keamanannya akan sangat kurang sekali. Nah, tetapi beda kalau kita menggunakan konsep VLAN. Kalaupun PC ruang koperasi ini diganti IP-nya, kita bisa memfirewall. Di sini biasanya ada firewallnya, switchnya. Di switch VLAN ini ada firewallnya untuk dapat menolak beberapa komputer yang tidak satu grup dengan ruang guru. Nah, di sini tadi ada yang namanya grup tadi, kita grup ID tadi. Nah, di sini harus kita buatkan ID di grupnya, di VLAN-nya ini kita harus buatkan ID. Misalkan letaknya berbeda ruangan ini, ruangannya akan terpecah menjadi beberapa bagian. Misalkan ada 2 ruangan. Nah, PC TU yang 2 ini misalkan ada yang PC TU 2, kemudian PC guru 2 dan PC koperasi 2 ada di ruang sebelah, ada di ruang 2. Nah, kalau menggunakan satu seperti ini akan ada beberapa kesulitan. Akan lebih baik
kalau menggunakan VLAN-nya menggunakan 2 VLAN. Nah, di sini sebenarnya saya sudah settingkan database-nya. Jadi grup ini harus kita masukkan ke database. Nah, di sini tadi ada yang namanya default VLAN tadi ya. Di pembelajaran tadi di awal sudah saya sebutkan ada default VLAN. Default VLAN ini tidak bisa kita hapus, kita bisa ganti dan aktifkan tidak bisa. Contoh ini saya default satu VLAN ini saya coba saya remove. Nah, dia tidak ada respon apa-apa. Nah, saya menambahkan nih di sini. Kalau untuk membuat grupnya saya tambahkan di sini. Saya ketik VLAN numbernya, ID-nya 10, ID numbernya 10, kemudian VLAN name-nya saya kasih grup namanya TU. VLAN name-nya grupnya TU. Demikian juga yang guru dan koperasi. Saya kasih ID masing-masing, misalkan ID-nya 10, 20 dan 30. Yang 10 untuk grup TU, grup kelompok komputer TU, grup 2 yang 20 ini untuk grup PC guru. Kemudian yang ketiga, yang grup 30 ini hanya khusus untuk komputer atau PC untuk di koperasi. Kemudian ada lagi yang di sini harus saya setting. Untuk pas Ethernet 1 dan pas Ethernet 1, saya memberikan di sini VLAN-nya grupnya tadi, ID grup tadi. Setelah saya memberikan masukan ke database ini tadi, VLAN grup guru 10 TU, 20 guru, 30 koperasi. Nah, di pas Ethernetnya saya juga harus memberikan ID ini. Jadi pas Ethernet port Ethernet 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti gambaran yang tadi, saya masukkan ke ID-nya ID TU. Nah, port Ethernet 2 juga saya kasih ID TU. Port Ethernet 3 saya kasih ID untuk TU, saya siapkan untuk komputer TU. Yang kelima juga saya kasih ID untuk TU. Nah, yang keenam, yang 6 ini sudah ke-6 tadi, saya siapkan untuk ID guru. Jadi port yang ke-6 saya sediakan untuk guru. Port ke-7 juga demikian, port ke-7 untuk guru saya siapkan. Port ke-8 saya gunakan untuk guru, port 9, 10 saya sediakan untuk guru, dan port yang ke-11 saya sediakan untuk koperasi. 11, 12, kemudian 13, 14. Yang ke-14 belum saya setting. 14 misalkan saya ingin menggambarkan 14 ini digunakan juga untuk koperasi, berarti saya tinggal mengganti seperti ini. Untuk koperasi saya centang yang koperasi seperti ini. 15 juga demikian, saya kasih untuk koperasi misalkan. Nah, sedangkan yang 16 port defaultnya aja, jadi bentuknya nanti fungsinya sama, hampir serupa dengan LAN biasa, jadi dengan switch biasa, maksudnya switch biasa, tidak digunakan untuk grup-grup yang lain. Lanjutkan ya. Nah, untuk IP-nya saya sudah siapkan juga, konfigurasi, kemudian interface-nya. Nah, ini PC1 TU, saya gunakan segmen 100, 100, 100.1, prefix-nya prefix 24 atau subnet-nya 255, 255, 2550. PC2 juga demikian, sudah saya persiapkan subnet-nya 100, 100, 102, prefix 24. Nah, sedangkan untuk yang PC guru saya gunakan segmen IP-nya 200, 200, 201. Yang PC guru yang 2, 200, 200, 202, prefix 24. Yang untuk koperasi ini saya berikan IP 192, 168, 1.1 untuk PC1 dan 192, 168.1.2 untuk PC yang kedua. Ini grupnya grup koperasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ini nanti PC2 ini ada di ruangan yang lain, tidak satu ruangan dengan PC1. PC2 tidak satu ruangan dengan PC1. Ruang guru juga demikian. PC guru yang satu ini satu ruangan dengan PC TU1, tetapi dia terpisah dengan PC guru 2. PC guru 2 ada di ruangan 2. Sama dengan yang operasi ini juga demikian.
bentuk topologinya artinya saya ubah seperti ini desainnya. Nah, VLAN-nya ada dua VLAN. Jadi PCTU1 dengan PC guru 1 dan PC koperasi 1 ada di ruangan 1. Sedangkan PC TU2, PC guru 2 dan PC koperasi 2 dia berada di ruangan 2. Tetapi PC TU1 dan PC TU2 ini satu kelompok nih, satu kelompok VLAN dengan ID-nya 10. ID 10, nama VLAN-nya TU. Dan PC guru 2 yang ada di ruangan 2 juga satu grup dengan PC guru 1 yang ada di ruangan 1. ID VLAN-nya 20, nama VLAN-nya guru. Satu segmen semua ini. Demikian juga yang koperasi ya, sama. Jadi satu segmen, satu grup dan satu segmen. Nah, bagaimana ini mengkoneksikannya? Nah, kalau menggunakan ini sekali lagi tadi juga menggunakan model pengoneksiannya trunking VLAN ya, trunking VLAN. Nah, jadi sama konfigurasinya. VLAN display hostnya saya kasih nama VLAN start yang di ruang 1. Nah, pas Ethernet 1-nya Ethernet 1 digunakan untuk TU sama dengan yang di VLAN 2. VLAN 2 ini VLAN 2 yang VLAN switch VLAN yang kedua ini untuk port satunya juga saya menggunakan untuk grupnya TU. Ini grup 10 tadi yang saya namakan TU. Grup ID grupnya 10 untuk TU. Bagaimana juga dengan yang ini, yang Ethernet. Kita lihat dulu Ethernet 6 kalau salah. Ethernet 6. Nah, Ethernet 6 ini digunakan untuk ID 20 yaitu ID-nya guru. Jadi harus di portnya juga harus tepat memasangnya. Dari PC LAN ini, misalkan ini saya lepas dulu nih. Pas Ethernet 0-nya dari PC ini harus masuk ke port 6. Harus masuk ke port 6, tidak boleh ke port 5. Tidak akan bisa terkoneksi. Harus masuk ke port 6 karena kita tadi menyetingnya untuk guru mulai dari port 6. Nah, di sini juga sama, saya buat menjadi port 6 juga. Port 6 untuk guru. Jadi satu jalur. Port 6 dengan port 6 itu hanya untuk memudahkan saja ya, memudahkan untuk mengingatnya. Kalau sobat-sobat pembelajar menggunakan port yang lain, boleh juga, silahkan. Selama itu tidak merepotkan sobat-sobat pembelajar untuk mengimplementasikannya ke dalam jaringan real, jaringan yang nyata. Kalau saya lebih cenderung portnya saya hitung, saya samakan, grupnya juga saya samakan. Contoh misalnya tapping nih, kita berikan perintah ping dari PC TU1 ke PC TU2. IP-nya kita berikan perintah ping dulu. Ping IP-nya segmennya 100.100.100 PC TU2, berarti IP-nya juga 2. Hasilnya bisa saling terkoneksi. Kalau misalkan saya ping ke guru 2 misalkan segmen 200, saya ganti ini jadi segmen 200. Hasilnya adalah ya request timeout. Nah, dari segi keamanan pun PC2 itu PC2 guru kalau diganti IP karena grupnya tidak sesuai, dia tidak akan bisa connect. Kita coba ya, kita coba dulu PC tadi dari PC TU1 ke, anggap aja kita gunakan PC ruang guru 2 ini, IP nya kita rubah jadi satu segmen dengan
PCTU. IPTU nya 100.100.100. Kita kasih 3 ya, kalau 2 tadi sudah mau digunakan, kita kasih 3. Durasinya sudah belum, sekarangnya masuk. Oke, sudah 3. Kita coba untuk berikan perintah ping ke TU2 karena sudah IP-nya sudah satu segmen ya, tetapi grupnya berbeda. Ping 100.100.100.1 apa hasil? Hasilnya juga request timeout. Nah, dia RTO karena grup ini IP-nya betul sama antara PC ruang guru dengan satu segmen, sudah satu segmen dengan PCTU, tetapi di VLAN-nya dia grupnya berbeda. Di VLAN-nya ini grupnya berbeda. Di PC ruang guru, di guru ini port 6 menggunakan kelompok yang 20 untuk guru, grup guru, sedangkan yang TU itu grupnya grup 10. Grup 10. Jadi dia beda grup, tidak akan bisa saling terkoneksi. Itulah kenapa dia bisa jadi suatu firewall atau pengamanan jaringan yang baik. Kalau menggunakan SIP biasa, begitu kita ganti IP, dia akan langsung connect. Itu ya, mungkin pemahamannya ya, sobat-sobat belajar. Bagaimana sih kok menggunakan VLAN itu lebih aman, lebih hemat dibanding menggunakan router, lebih cepat juga untuk akses datanya. Kalau kita harus beli router lagi, kemudian mengatur lagi, nyeting lagi routernya, itu cukup merepotkan. Tetapi kalau menggunakan VLAN, kita akan sedikit, kita juga akan menghemat waktu, kemudian menghemat keuangan, menghemat perangkat yang kita perlukan, dan keamanannya pun terjamin lebih baik. Oke, kita balik ke slide saya lagi. Jadi, nah, itu ya sobat-sobat belajar ya, mungkin ini yang bisa saya bagikan. Untuk lebih detailnya lagi atau lebih lengkapnya lagi, mungkin kita akan bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Dan dalam video ini sekali lagi tidak terlalu banyak saya bahas masalah teorinya, karena saya berharap sobat-sobat belajar bisa memahami bentuk dari VLAN, dan salah satunya adalah menggunakan trunking VLAN tadi. VLAN ini semoga sobat bisa memahami, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam video belajar saya kali ini. Terima kasih sobat belajar, semoga bermanfaat, dan saya juga tunggu like, subscribe, dan komennya sobat-sobat agar ilmu kita sama-sama bertambah, kita sama-sama saling belajar, dan pengembangan video ini dapat terjadi dengan baik ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.